Us, us, ting, ding, 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 ding. Dep. Perhatikan hadisnya dari Musnad Imam Ahmad di jilid 2 halaman 178, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 4 halaman 146, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha. Wa man taraka as-salata sukran arba'a marratin kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal." Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala usaratu ahlin jahannam. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja karena mabuk, maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas secara paksa darinya. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi hak Allah untuk meminumkan kepadanya tinatul khabal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka beliau bersabda, cairan perasan penghuni neraka berupa nanah dan darah. Ya. Hadis ini menjelaskan teman-teman sekalian dua hal ya. Masalah meninggalkan sholat dan masalah mabuk. Dua-duanya dosa besar. Hanya kalau sholat, di sini kalau sholat wajib ya, sifatnya wajib lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini, atau Jumat juga bagi laki-laki. Ini semua teman-teman hukumnya dibagi oleh ulama. Kalau dia meninggalkan sholat jah dan bangkang, nggak ada sholat. Gitu kan? Jadi bukan cuma sekedar tinggalkan, tapi dia nggak ada, dia menepis, bahkan dia menghalangi orang sholat. Ini kufur, harus syahadat lagi kalau dia taubat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malesan, kapan dia mau sholat, dia sholat kapan enggak, ini dosa besar. Ini hukumnya ditakzir. Takzir itu diberikan peringatan yang tegas. Pemerintah penjarakan, dicambuk, ya, supaya dia tak kapok, nggak boleh nggak sholat. Satu-satunya perintah ibadah yang Nabi SAW diberikan di langit hanya sholat. Yang lain semua di bumi. Subhanallah, saking pentingnya sholat sampai seperti itu. Itu komunikasi seorang hamba sama Allah. Dan dia seperti absen sehari 5 kali. Jangan telat. Dan makin awal waktu makin dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Bukhari menjelaskan itu. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat di tepat waktunya, di awal waktunya. Maka nggak boleh tinggalkan ini ya. Kemudian juga teman-teman, sholat ini jangan dianggap remeh karena rutin kita kerjakan 5 kali sehari, maka tidak peduli. Seakan-akan tidak butuh khusyuk, tidak butuh tepat waktu, tidak butuh kesempurnaan, tidak butuh membaca bacaan yang panjang misalnya. Maka dia lalai. Ini keliru teman-teman. Sholat itu ya akan sangat membantu kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya. Nanti celakalah dia, akan mengganggu amalnya yang lain. Maka sholat harus dijaga baik-baik ya. Jangan pernah tinggalkan sholat di awal waktu. Aktivitas apapun berhenti ya. Bahkan kata Nabi SAW, dia bisa membersihkan dosa. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, setiap hari dia mandi 5 kali, tertinggal gak kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau sehari 5 kali mandi jelas gak mungkin ada kotoran di badannya. Kata Nabi SAW, begitu ada perumpamaan 5 waktu sholat membersihkan dosa-dosa kalian. Jadi kita seperti subuh ke duhur, ada saja dosa yang terjadi, dibersihkan dengan sholat duhurnya. Duhur ke asar, asarnya nanti membersihkan lagi. Maghrib membersihkan, isya membersihkan. Lanjut lagi subuh besok, begitu lagi. Maka semuanya pembersihan dosa ya dengan sholat ini. Dan harus teman-teman kita memberikan haknya sholat itu ya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri yang mencuri dalam sholat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Buru-buru. Ya, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dilarang sholat oleh Nabi SAW seperti burung mematok makanannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Ada poin penting teman-teman. Coba ubah persepsi kita. Kebanyakan orang yang kita tidak khusyuk sholat karena dia pikir dengan dia sholat berarti Allah butuh dengan sholatnya. Maka dia asal jadi, ya saya sudah sholat selesai. Keliru. Balik persepsi itu. Yang butuh sholat itu kita, Allah nggak butuh. Makanya orang yang memahami Allah butuh, ya, dia cuma datang seperti store wajah pulang. Mau khusyuk nggak penting bagi dia. Sholat sunnah atau tidak nggak penting bagi dia. Tapi kalau orang tahu sholat itu adalah untuk dia sebenarnya, maka itu dia akan jaga.
Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya ada pahalanya dan dia akan panen pada hari kiamat. Maka dia akan menjaga itu. Makanya persepsinya harus benar di sini. Kalau sholat kita yang membutuhkan, Allah nggak butuh. Biar bapak ibu kita sholat dari bayi sampai kita mati, nggak ada manfaatnya buat Allah. Allah nggak butuh itu. Allah berikan kepada kita semua dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan itu adalah amal-amal yang aku wajibkan buat kalian dan aku akan kembalikan juga manfaatnya buat kalian. Allah tidak butuh itu semuanya. Allah tidak butuh. Dalam masalah kurban Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu luhumuha wala dima'u walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh ya, dengan daging hewan kurban kalian dan juga darahnya, tapi Allah membutuhkan takwa. Patuh enggak? Ikhlas enggak? Kau tahu enggak itu kewajibanmu? Allah enggak butuh semua itu. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah mabuk, dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Jangan pernah coba, nggak perlu. Alhamdulillah Allah haramkan khamr, Allah kasih susu, madu, sirup, air putih. Jangan coba, udah nggak perlu. Narkotika, obat-obat terlarang ini, minuman-minuman keras, nggak boleh sama sekali. Jangan dicoba, dan ini bahaya. Kalau sampai orang mabuk biasanya nggak bisa sholat dia. Sampai meninggalkan sholat sekali saja kena mabuk, maka seperti dia punya dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan kalau satu Tebet ini orang pemiliknya satu orang. Kaya nggak kira-kira? Nah, dari awal Tebet sampai ujung Tebet, semua tanah punya dia. Orang ini tuan tanah nih orang bilang. Kaya raya. Kalau dia punya Jakarta Selatan, bagaimana? Kalau dia punya seluruh Jakarta yang 5 wilayah, ya utara, ya pusat, ya timur, ya barat dan seterusnya utara, pasti kaya raya. Kalau dia punya Jawa Barat, kalau dia punya seluruh Jawa, kalau dia punya seluruh Indonesia, ini seluruh dunia dan isi-isinya. Seperti dia punya itu, lalu dirampas dari dia. Hanya karena meninggalkan sholat sekali dalam keadaan mabuk. Dan memang dunia ini teman-teman dan seluruh isinya, kalau dibandingkan dengan ibadah kepada Allah, nggak ada nilainya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang tentang sholat sunnatul fajr, 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu saja, luar biasa gitu. Hanya 5 menit atau 3 menit kita sholat lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Ya. Maka harus hati-hati. Kalau orang meninggalkan sholat mabuk 4 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Darah dan nananya ahli neraka. Jadi karena mereka disiksa, luka-luka semua badannya, darah dan nanah mengalir, itu dibiarin terus begitu, numpuk di situ. Lalu itu dikembalikan menjadi makanan dan minuman mereka. Ini khusus bagi orang-orang yang mabuk. Dan ada juga kaidah penting dalam masalah mabuk ini teman-teman sekalian. Hadis Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Bapak Ibu kalau minum alkohol 1 gentong mabuk nggak? Hah? Kenapa nggak ada suara ini? Mabuk nggak? Berarti 1 tetesnya haram. Karena Nabi SAW bilang, kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Ini hati-hati karena banyak obat-obatan kita sekarang, seperti terutama obat batuk pakai alkohol, obat kumur-kumur, mouthwash itu pakai alkohol. Hindari semua ini, karena sudah masuk ke dalam tubuh. Alkohol hanya dibolehkan oleh para ulama kalau dikonsumsi di luar, seperti membersihkan luka, parfum yang pakai alkohol itu masih ada yang membolehkan, karena dia tidak masuk ke dalam tubuh, dia menguap dengan udara. Gitu kan? Tapi kalau di dalam masuk memabukkan, tidak boleh. Gitu kan? Makanya kalau masuk ke apotek tanya, mana obat yang tidak beralkohol. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Yang Allah haramkan, tidak akan ada kesembuhan di situ. Juga dalam hadis yang selanjutnya adalah dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Dan ini disebutkan di jilid 2 halaman 35. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra marratan lam yakbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Fa in taba Allah alaihi, fa in 'ada lam yakbalillahu lahu salatan 40 sabahan, fa in taba Allah alaihi. Hadis ini juga diriwayatkan Tirmidzi nomor 1863, At-Tayalisi menyebutkan di nomor 1901 dan dinyatakan bahwasanya sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad di nomor 4917. Perhatikan tegasnya masalah khamar.
Makanya nggak boleh sentuh, nggak boleh jual, nggak boleh apapun dengan khamr. Kalau perlu bapak ibu jangan lihat. Mirip dengan babi. Disebutkan secara khusus namanya. Nggak usah lihat, nggak usah tahu, nggak usah, tinggalin aja. Udah. Sentuh pun nggak usah. Nggak ada apa-apa pokoknya sama itu. Sudah selesai. Gitu. Karena ini pengharamannya luar biasa gitu. Pengharamannya bukan main-main, bukan Allah kasih isyarat. Enggak, memang disebutkan namanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum khamr sekali saja, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum khamr lagi, maka Allah kembali tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bahayanya khamr, ya, dan tidak boleh dianggap remeh. Ini kita sayangkan kadang-kadang restoran-restoran ya. Saya temukan kemarin, subhanallah, waktu ada umroh plus Spanyol. Saya sama jemaah berangkat ke Spanyol dulu baru umroh. Kami pesan kalau maunya restoran muslim semua. Alhamdulillah semua restoran muslim kita datangin. Tapi tidak ada restoran yang tidak jual khamr. Semuanya jual khamr. Sampai saya tanya itu pemilik restoran, kebetulan ketemu terus ngobrol. Muslim, kenapa jual khamr? Dia bilang di sini nggak ada yang makan kalau nggak ada khamr. Umat Islam sedikit. Tapi saya bilang tetap haram, nggak boleh. Gitu kan? Ini bahaya, pendapatan yang lain semua jadi haram nanti. Termasuk masalah makanannya mungkin ada yang halal, sayur-sayuran jadi haram gara-gara kita jual khamr itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Sesungguhnya Allah melaknat peminum khamr, penyedianya, ya. Baik itu yang menghidangkan, pelayannya atau yang membelikan, gitu kan? Saksinya, kena laknat semua ini, kena laknat semua. Dan ini tidak boleh. Ini hukumnya haram gitu. Nanti di surga teman-teman ada khamr, ada minuman ini ada, tetapi bukan seperti minuman di dunia ya. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad tentang 4 jenis sungai atau lautan di surga. Ada sungai dari susu yang tidak akan berubah warnanya, maksudnya tidak akan berubah rasa, tidak akan basi ya. Sungai, lautan yang besar, kita minum setiap saat tidak pernah berubah, abadi begitu, manis terus enak. Madu yang sudah tersaring, khamr yang lezat diminum dan tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. Kata Nabi SAW, siapa yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan minum di akhirat nanti. Ada nanti minumannya di sana. Kecuali orang yang taubat. Hadis ini menjelaskan, kecuali dia taubat. Dan konsekuensinya berat. Ulama hadis merincikan apa yang dimaksud dengan sekali khamr tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada yang mengatakan 40 hari ke belakang, dihapus oleh Allah SWT. Ada yang mengatakan 40 hari ke depan. Gitu kan? Tapi makna kalimat di sini, kalau dia taubat Allah terima taubatnya, maknanya adalah kalaupun dia minum khamr tidak sempat taubat, ya. Dia minum khamr lalu dia taubat, begitu dia minum khamr dihapus sholatnya 40 hari. Begitu dia taubat dikembalikan lagi pahalanya. Karena taubat itu, ya, ada yang Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika alladzina yubaddilu sayyiatim hasanat. Salah satu ciri taubat yang nasuha adalah Allah mengganti dosa-dosa mereka menjadi pahala.